Kalau ngomong ada masalah, ada gitu. Masalahnya ada nggak? Ya ada. Kalau nggak ada masalah kan nggak mungkin terjadi apa-apa. Tapi bukan yang itu. Bukan. Bukan. Aku itu kayak sahabatku, bukan kayak bapak aku sendiri. Itu aku kehilangan seorang sahabat. Jadi bukannya, ya kan gua sama bapak lu. Gua nggak ngurus kan nggak apa-apa. Itu urusan bapak lu, kamu kan bisa aja dia. Asalnya bisa aja begitu. Bisa. Kenapa dia nggak lakuin itu? Aku lihat waktu masih di ruko berdua itu, bertiga sama Azria tuh kayak wow, gak ada yang ngurus, gak ada yang apa. Sementara aku dengan semua tanggung jawab dan problematika yang aku hadapin untuk bisa steady lagi dan seterusnya. Ini almarhum yang ngajarin aku begini, almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini, ini udah apa ya? Tunggu-tunggu banget. Karena apa? Akhirnya ketemu lagi sama sahabat lamaku. Siapa? Yang pasti ini bukan ibu-ibu ya. Ini bapak-bapak. Tapi sahabat banget waktu di Komisi 10 DPR RI satu periode kemarin guys. Jadi benar-benar yang namanya kita teamwork untuk benar-benar memperjuangkan undang-undang perfilman salah satunya. Dan dia memperjuangkan undang-undang permusikan. Coba bisa tebak kan? Terus kemudian pengusaha juga, politikus juga, pencipta lagu juga, bapak yang baik juga. Bisa ditebak siapa? Mertuanya Anang Halilintar? Iya, Anang Hermansyah. Yeay. Pokoknya guys, aku udah lama banget gak ngobrol sama Mas Anang. Jadi ikuti terus ya di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel Vena Melinda Channel. Dan sebelah saya ini mah temen lama ya. Di Komisi 10 di guys. DPR ya. DPR periode 2014-2019. Dan ternyata Bapak Anang Hermansyah ini memutuskan untuk kembali menjadi pengusaha. Ya. Ya. Terus apa? Pemusik YouTuber. lagi. YouTuber. Justru. Sama dong kita ya. YouTuber, jadi iya. pokoknya hari ini ada Anang Hermansyah. YouTuber iya, nyanyi lagi iya, semuanya kembali. Kenapa sih Mas? Padahal bagus banget loh Mas. Sebagai politikus Anang Hermansyah tuh luar biasa. Aku tahu banget karena undang-undang permusikan salah satunya beliau. Iya. Iya sebenarnya di DPR aku bener suka. Banyak orang yang menyatakan bahwa Anang nggak suka. Kalau kamu suka kenapa nggak terus? Gitu banyak yang ngomong. Gini sukanya di DPR itu kalau mau belajar tentang negara kita ya di situ. Iya. Terus kalau kita mau tahu politik yang Praktis ya di situ secara keilmuannya lengkap. Jadi banyak yang textbook, banyak yang nggak textbook di situ. Lengkap lah. Untuk memperjuangkan kebijakan publik ya memang di situ tempatnya. Ya aku seneng. Cuman kemarin setelah aku serius dalam memperjuangkan profesiku sebagai seorang seniman musik, industrialis musik, apa yang aku lakukan sampai rancangan undang-undang permusikan masuk prolegnas prioritas, itu tinggal selangkah untuk dijalankan. Jadi artinya bahwa ada proses yang sudah aku lakukan di ranah perjuangan profesi ini, buat aku udah bagus lah. Iya, karena dari nol ya. Iya dari nol. Karena sebelumnya belum pernah ada. Iya, belum ada inisiatornya. Iya. Setelah aku mengerti itu dan itu bisa diperjuangkan, dan DPR yang dulunya aku pernah juga, aku adalah masyarakat yang juga dulu nggak suka dengan politik praktis tersebut. Aku nggak suka. Setelah aku tahu itu, loh di DPR tuh nggak apa-apa, bagus gitu ya. Setelah aku juga mengerti bagaimana di DPR mekanisme di parlemen. Setelah aku mengerti 5 tahun di situ,
ya udah ngapain lagi? Aku udah tahu, aku kepingin kembali ke publik. Gitu, Tapi kan aku kepingin perjuangannya belum, tinggal selangkah lagi undang-undang permusikan. Terus siapa yang nerusin jadinya Mas sekarang? Sebenarnya undang-undang permusikan sudah aku resmi tarik. Oh gitu? Jadi sudah aku turunkan. Oh iya? Sudah resmi. Kenapa Mas? Permintaan waktu itu cukup keras ya, dari penolakan yang ada cukup keras. Penolakan dari teman-teman seniman sendiri yang memang antara yang mengerti dan yang tidak mengerti. Itu hal yang lumrah dalam perjuangan. Betul. Yang menarik adalah banyak di keributan kemarin tuh akhirnya banyak hal yang bisa diambil oleh banyak pihak, baik pemerintah, baik parlemen, baik masyarakat, baik stakeholder musik. Iya, iya. Oh, musik itu harus diperjuangkan. Profesi ini tuh harusnya bisa diperjuangkan. Kenapa? Penduduk 270 juta orang, kita adalah negara superpower budaya. Betul. Ini percampuran musiknya pasti kaya gitu. Dan memiliki pasar yang besar. Nggak ada di dalam pemerintahan sampai Presiden Jokowi yang sekarang, nggak ada yang menyatakan bahwa industri musik bisa menjadi tulang punggung ekonomi juga. Baru setelah di pemerintahan Pak Jokowi ya. Rada serius. Lebih fokus ya. Karena kan banyak kan diundang juga kan ke istana berapa kali ya Mas? Ya, itu diundang ke istana. Aku inget banget Mas Aneng ngundang aku, inget nggak? Iya, memang sebetulnya gini, kalau aku setelah melihat bagaimana di parlemen, akhirnya aku mengerti 3 pilar tata negara kita. Iya. Pemerintah atau ya kalau ngomong presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kalau stakeholdernya, kalau yang pemilik profesi tersebut memang memperjuangkan dengan keinginan kemaslahatan. Iya. Karena kita punya aturan tertinggi Undang-Undang 45 itu sudah bagus. Iya, iya. Nggak ada pemerintahan yang tidak ingin menaikkan profesi itu atau atau segmen musik di dalam negara itu tentu tidak dinaikkan. Sebenarnya kembali kepada si stakeholder, kita semua yang ada di profesi ini memang menginginkan jauh lebih baik. Karena ini sebuah profesi yang memang untuk mencari hidup di Republik ini. Jadi seluruh pemerintahan yang ada sebenarnya ya menarik kalau memang profesi ini akan bisa menyumbang terhadap kesejahteraan negara. Nah, jadi cuman pada saat aku di parlemen, emang aku getol membicarakan itu. Karena memang aku masuk ke parlemen tujuannya itu. Tidak ada tujuan, tidak ada tujuan lain selain bahwa memang Anang masuk ke parlemen, cita-citanya waktu itu apa? Aku ingin memperjuangkan profesiku. Profesiku memiliki aturan tertinggi. Supaya profesiku ini sama dengan profesi lain. Yang bisa dijaga dan ya dikembangkan oleh pemerintah, oleh setiap pemerintahan atau tepat oleh negara. Jadi nggak pemerintahan manapun silahkan rezim apapun, rezim apapun boleh, gitu ya. Tetapi sudah diamanahkan dalam sebuah hukum tertinggi, yaitu adalah undang-undang. Ya, ada payung hukumnya lah. Ya, payung hukum tertinggi itu undang-undang. Nah, sekarang kalau akhirnya Mas cabut, itu sebenarnya kenapa sih Mas? Kan cabut satu, aku udah tahu parlemen seperti itu, aku juga bisa berjuang juga sebetulnya di luar, tetap bisa. Meskipun aku tidak structure, tidak aku di bagian itu, tapi tetap kita boleh untuk memasukkan masukan-masukan secara benar kepada parlemen maupun kepada pemerintah, gitu. Dan aku melihat gini, ya dalam berpolitik, dalam memperjuangkan sebuah
cita-cita. Yang penting itu semangatnya kan. Iya, iya. Niatnya bahwa kamu ada di mana aja, selama kamu ingin terus memperjuangkan, ya pasti ada tempat. Pasti terbuka jalan. Pasti terbuka jalan. Terus ya kenapa memilih di luar itu banyak. Nah, kenapa terus kamu luar kan kamu bukan 5 tahun tuh kan bukan hal yang sempit, dari nol sampai jadi masuk prolegnas prioritas. Aku tahu banget karena aku juga undang-undang perfilman juga akhirnya kan kita bareng nih guys. Nah, maksudku apa sih Mas? Ini kan memang banyak pro dan kontra. Ada yang support, banyak juga yang nggak support. Maksudnya intinya dari Mas Anang ngomong itu adalah kurang adanya soliditas di antara komunitas musik itu sendiri, begitu? Ya sama dong judulnya sama tidak film ada juga gitu. soliditas pasti di dalam masyarakat ada pro kontra. Iya, tapi kan dari komunitas itu sendiri yang paling penting kan. Komunitas itu sendiri juga tetap memang pasti akan ada pro kontra. Ada pro kontra. Kok ada kontranya menurut Mas kenapa? Kan itu kan mesejahterakan komunitas itu sendiri. Cara pandangan berbeda-beda. Oh gitu ya. Iya. Padahal itu kan positif ya. Sebagian kan ada yang menganggap bahwa perlu undang-undang, ada yang menganggap nggak perlu undang-undang. Jadi di ranah kan makanya waktu undang-undang itu gini, banyak teman-teman di luar itu yang kurang memahami bagaimana sih struktur di parlemen itu. Iya. Memang sosialisasinya kurang. Politik praktis kita ini belum nyampai ke tatanan 270 juta penduduk ya. Apalagi pemusik daerah ya. Ya kalau ngomong pemusik ya begitu, dengan sejarahnya mulai peristiwanya presiden pertama, Kus Plus dimasukin penjara dan seterusnya, itu nightmare itu. Nightmare. Terus dalam Indonesianya sendiri, karena kita adalah negara yang awalnya ada agraris dan banyak tanahnya subur, terus akhirnya kan yang banyak dimajukan oleh setiap pemerintahan adalah kekayaan alam. Iya, betul. Sumber daya alamnya. Sumber daya manusianya kan nggak terlalu ini kan. Nah, yang melatar belakangi untuk orang banyak yang akhirnya setuju dan nggak setuju itu apakah benar musik ini kalau ditata, diatur dalam undang-undang gitu. Iya, diatur, diberikan payung hukum tertinggi. Ini bisa lari ke kebebasan berkarya, berpendapat. macam-macam. Oh, gitu. Ditakutkan ada muatan-muatan seperti itu. Padahal cita-cita dari undang-undang musik kalau kita bikin tata kelola musik tersebut itu adalah ingin merujuk kepada hasil dari karya cipta tersebut terhadap hak ekonominya, hak moralnya dan seterusnya. Karena itu menjadi kekayaan. Iya, betul. Kan ada penguatan, ada pelestarian, ada pemanfaatan. Ya, kalau ngomong konstruksi itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 5 17 tentang pemajuan kebudayaan. Iya, iya. Tapi itu kan hanya gambaran besar dari cita-cita Indonesia. Gitu. Tapi secara teknis. Nah, secara teknisnya memang perlu diatur di dalam sebuah undang-undang tertinggi. Iya. Supaya nanti setiap pemerintahan manapun memiliki keseriusan untuk membangun industri musik menjadi industri yang menyupport ekonomi Indonesia. Ih, sayang banget. Aku tuh nggak mempelajari ya undang-undang permusikan, tapi secara garis besar itu marwahnya ya, baru marwahnya ya. Iya, kan? Sebetulnya banyak yang membuat nightmare perjalanan aturan-aturan di kita yang dibangun di dalam parlemen. Oke. Itu juga hal yang aku pelajarin bahwa ini kalau perjuangan lagi aku sebagai orang parlemen mungkin akan penentangannya kuat. Oh, jadi memutuskan. Jadi banyak hal lah yang aku sudah pelajarin, aku melihat itu. Coba aku mencari jalan tengahnya yang baik. Bagaimana aku tetap menjuangkan profesi sampai kita memiliki aturan tertinggi ataupun tidak, tapi sudah tertata bahwa industri itu jauh lebih bagus. Jauh seperti bisa sampai kepada titik bahwa pemanfaatan ekonominya, penguatannya
pembangunannya, pelestariannya itu memang seperti amanah yang kita mau. Oke. Nah, aku kepingin perjuangan itu coba aku dari luar. Memang aku pernah dari luar udah lama gitu. Iya. Masuk ke dalam, tapi setelah ke dalam aku Berarti intinya lebih enak dari luar ya perjuangannya ya. Jauh lebih fleksibel. jauh lebih fleksibel, betul, jauh banyak diterima teman-teman, nggak langsung Karena biasanya kalau orang negative politik, thinking, ya orang politik, lo pasti punya agenda, punya agenda hidden politiknya, agenda, punya, betul. apalagi udah ngomong partai, banyak orang yang masih melihat partai kurang bagus. Karena memang perjalanan, ya sebetulnya juga hal itu pernah aku dapat tentangan bahwa Mas Anam memperjuangkan undang-undang musik, tata kelola musik atau apapun lah itu. Indonesia itu punya undang-undang perfilman. Iya. Undang-undang nomor 33. Di dalamnya. Iya. Tahun 2029. Ya, 2009. Undang-undang perfilman ada, tapi kan tidak bisa membuat baik semenjak tahun 2009 industri perfilman kita mengalami deraan-deraan yang kurang bagus. Betul. Terus industrinya di ranah kemajuan sampai hari ini pun film-film kita di dalam negeri maupun di luar negeri kurang mendapat supporting yang luar biasa membandingkan dengan negara-negara yang lain yang umumnya Korea dan seterusnya lah ya. Dan itu juga sebetulnya bisa dilihat dari keputusan-keputusan pemerintah di dalam politik anggaran maupun politik aturan legislasinya. Kan kita bisa dilihat bagaimana perfilman Indonesia mengalami deraan akhirnya. Banyak yang mempertanyakan bagaimana royalti, bagaimana penegakan hukumnya, bagaimana pembajakan. Kayaknya pemusik malah mending sekarang udah dapat royalti. Jadi dari hal tersebut itu bisa diambil sebuah kesimpulan keikutsertaan pemerintah. Dilihat dari omongan-omongan rumor-rumor di bawah seperti ini, harusnya pemerintah sudah memiliki sebuah agresivitas melihat bahwa industri ini coba kita ramu gitu. Kalau memang pemerintahnya tidak, ya harapannya memang stakeholdernya bersama-sama memberikan masukan kepada pemerintah. DPR lah dalam hal ini yang punya tiga kewenangan kan. DPR memang rumah kita semua. Tetapi DPR nggak bisa sendirian juga. Karena eksekutornya pemerintah. Eksekutornya pemerintah dan DPR perlu masukan secara real dari stakeholder bahwa ininya punya masalah, ini punya masalah. Harus gimana ngeramunya? Ya pertanyaan Mbak tadi kan pertanyaan paling gampang sekarang, semua diisi parlemen pasti ngerti, pemerintah juga ngerti. Oh masa sih seniman film itu royaltinya mandek? Di luar negeri ada nggak sih? Oh ada. Ada, iya. Terus di Indonesia enggak? Masa udah ada teknologi sehebat ini? Udah ada pay TV, ada macem-macem yang sudah canggih sama dengan negara lain. Platformnya udah macem-macem. Sudah macem-macem. Masa masih mengalami pertanyaan atau mengalami hal tersebut? Ini kan harusnya jadi pembahasan gitu. Betul. Tapi emang menarik sih ya, kalau kita bicara politik dengan artis itu sebetulnya hal yang sangat luar biasa ya. Maksudnya kadang aku tahu ya Mas Anang itu 5 tahun memang ya, aku 10 tahun malahan. Tapi Mas Anang luar biasa loh, dia yang mensupport aku untuk undang-undang perfilman juga kita ajukan sebagai prioritas juga di kemarin di DPR. Tapi Mas, ini nggak semua orang ngerti, tapi aku yakin. Jadi intinya menjawab juga banyak pertanyaan netizen bahwa Anang Hermansyah keluar dari DPR bukan karena Ashanty ya. Karena Ashanty nggak mengizinkan, bukan karena itu ya. Tapi di keluarga support semuanya. Mau lanjut juga support? Boleh. Jadi kemarin waktu aku nggak melanjutkan lagi dalam artian bahwa aku tidak ikut dalam pemilihan lagi, itu dapilku aja ngamuk-ngamuk semuanya. Iyalah. Dapilku marah. Dapilku yang di Jember banyak yang kirim surat, akhirnya DM juga di sosial media aku. Kenapa Mas nggak melanjutkan? Kenapa nggak melanjutkan? Ya aku bilang ya dalam perjalanan perjuangan penuh dengan strategi. Tapi bukan karena sakit hati ya selama 5 tahun. Nggak boleh. Nggak boleh baperan. Nggak boleh baper dalam politik. Kalau baper nanti nggak punya teman banyak.
Iya, tapi aku yakin sih Mas Anang mau di profesi manapun dia akan menjadi berlian ya. Karena pure, dia orangnya pure banget. Itu modalnya Mas Anang. Iya. Langsung ya, ini soalnya Mas Anang waktunya. Aduh, nih Mas, banyak banget yang mau nanya tentang Mas Anang dan juga keluarga. Karena ini The A6 ya. Asik, The Hermansyah. The Hermansyah. A6 sekarang udah jadi A7 ya, karena ada Atta. Ada. Atta kan udah jadi bagian dari ini Ya, keluarga kan. Nih, aduh banyak banget, bentar ya guys. Tapi rasanya gimana Mas jadi punya menantu yang YouTuber Hebat. Hebat. YouTuber hebat. Ya, gimana Mas rasanya? Banggakah atau biasa aja atau gimana? saya kalau ngomong biasa aja ya enggak juga. Bangga Ngomong banget ya. Bangga ya wajibnya kita memiliki keluarga baru yang memang satu visi, satu pekerjaan. Jadi kita mengerti pun apa yang dikerjakan dan kita tidak nggak harus bertanya lagi apa yang dikerjakan. Iya. Satu dunia ya. Iya, satu frekuensi lah ya. Nyaman nggak? Ya nyaman. Jadi kita mengerti apa yang lagi dikerjakan. Kalau Aurel pun sama dia mengalami apa-apa di dalam profesinya dan perkawinannya, kita bisa memberikan masukan yang baik lah kepada mereka. Nah, nih ada nih pertanyaan dari Siento.amigo. Apa pengalaman yang paling bikin down seumur hidup? Paling down. Paling down. Ya banyak juga ya yang paling Yang down. paling Mas, paling bikin seorang Anang kayak kurus kering, mau pingsan, nggak Waktu semangat almarhum hidup. bapakku nggak ada. Tahun? 90-an. Oh ya, itu. Karena itu sahabatku. Oh, bapak tuh sahabat. Ya. Seperti- Bapakku itu kayak sahabatku, bukan kayak bapakku sendiri. Itu aku kehilangan seorang sahabat. Umur berapa ya Mas ya berarti? Aku udah di Jakarta itu. Aku udah di Ini masih Jakarta. muda lah, belum nikah kan? Belum. Terus jadi itu gimana? Pas kehilangan tuh ngapain Mas? Apa langsung pindah ke Jakarta? Apa gimana? Waktu itu Apa? aku masih di Jakarta udah. Oh udah di Jakarta, udah merantau. Udah. Terus apa yang Wah, dilakukan? berat itu. Itu sih aku merasa itu berat, itu cobaan paling berat. Di antara cobaan hidup yang lain. Ya, waktu almarhum bapak nggak ada. Sebelum almarhum bapak nggak ada, cobaan terberat bapak pergi haji. Kenapa? Pergi haji kalau di desa itu diadanin kayak orang udah mau meninggal. Oh gitu. Iya. Itu malah berat. Oh, itu berat. Takut waktu itu, kalau nggak nangis. kembali lagi Iya. gitu. Oh itu aku nangis itu. Oh, Nangisnya jadi- udah parah itu. Waktu bapak berangkat haji itu. Jadi seorang Anang itu bisa jadi suami yang baik, bisa jadi bapak yang baik karena didikan dari papa ya. Iya, bapakku sahabatku soalnya. Apa yang selalu diinget-inget? Wejangan. Wah, banyak Orang ya. Jawa kan pasti. Wah, banyak banget Sehat. kalau dari yang paling almarhum. inget deh, yang akhirnya sampai membuat Anang seperti ini, sukses di segala bidang. Orang pandai itu banyak, Iya, aku bilang kan tadi. tapi orang jujur itu sedikit. Iya. Dan Mau tulus. jadi orang jujur, sekolahnya nggak ada. Iya benar. Kan Itu jadi didikan pintar. orang tua ya. Ya kamu belajar aja tiap hari, Iya. pintar kamu. Jadi itu yang selalu Itu aku pegang. jadi jujur, Ya, tulus. terus kalau membuat sesuatu harus harus jadi yang diperhitungkan. Jadi jangan nanggung ya. Ya, nggak boleh melakukan sesuatu yang cuman dihitung orang. Iya. Itu nggak boleh. Harus diperhitungkan. Itu dia ngomong dari dulu, ngomong sama aku gitu. Kamu harus jadi orang dalam mengerjakan sesuatu harus diperhitungkan. Ya jadi memang kita nggak bisa pungkiri ya, seorang Anang Hermansyah tuh karakternya kuat dari karakter bapaknya yang selama ini dia lihat ya, dari Ya. baru lahir sampai akhirnya berpulang itu. Ya. Dan akhirnya mamah juga nggak menikah lagi ya, hebat. Mama sampai sekarang nggak, masih di Bandung dia sekarang. Tetap sendirian. Hebat ya, Sendirian dia. Nggak mau gitu. nggak mau, Nggak mau. saking cintanya ya. Nggak mau. Jadi Mama umurnya bilang masih nggak muda banget ya. Suaminya meninggal kan umurnya masih muda ya. mau. Ayah meninggal tuh 60 kok. 50 berapa lagi? Iya. 60. Berarti ibu juga masih muda mama. Tapi tidak menikah. Ya. Mungkin kesetiaan itu yang dipelajari dari seorang anak. Jadi kalau punya pasangan harus setia gitu ya. Ya.
Iya. Harus dong. Harus. Sayang kalau enggak. Tuh. Udah dijawab ya. Jadi bukan hal yang lain-lain yang bikin down. Jadi kayak pasangan atau apa, bukan itu yang membuat seorang anak akan bisa down dalam hidup, enggak ya? Tapi orang tua ya, intinya Orang gitu tua. ya. Waktu itu sampai hari ini aku mengalami orang tua. Itu Jadi berat banget. kalau dalam hidup pasangan ada dan nggak ada tuh no big deal ya. Gimana Mas? Nggak bisa begitu ya. Nggak bisa gitu. Nggak, aku bilangnya gini. Gimana? Setiap permasalahan punya muatan-muatan tersendiri dan kita juga karena diciptakan oleh Tuhan menjadi makhluk yang paling sempurna, ciptaan Tuhan adalah manusia. Berarti manusia yang mau berusaha, mau berikhtiar, mau mendekatkan diri kepada yang kuasa, dia akan bisa melewati cobaan apapun karena Allah tidak pernah memberikan cobaan di luar kemampuan manusia tersebut. Betul. Jadi cuma itu aja pegangan kita ya? Iya, pada saat kita berarti mengalami sesuatu terus kita merasa luar biasa down sampai nggak berbuat apa-apa terus sampai bisa mengalihkan semua cita dan seterusnya. Sebetulnya itu kesalahan siapa? Kesalahan manusia itu sendiri, kenapa mau? Betul. Menjerumuskan dirinya sendiri padahal ada Allah ya. Iya. Mestinya kan nggak usah gitu ya? Ya nggak usah, ngapain? Iya. Jadi yang namanya nih ya guys, yang patah hati justru kalau patah hati itu harus semangat ya. Bukannya malah ya, larut gitu, nggak penting ya. Gak Orang ada Tuhan, kok ada boleh. Allah tuh. Gak boleh. Nih Mas, banyak banget nih yang nanya, aku harus bacain nih. Ati Munawar, tanya dong Mbak Vena, bagaimana tanggapan Mas Anang tentang hubungan Jiel dan Sarah? Mereka kan beda keyakinan. Sementara dalam agama tidak boleh menikah beda agama. Please tanyain sama Om Anang, agamanya kan bagus banget. Boleh dijawab, boleh nggak? Ini saya sensitif tapi gak ini harus apa-apa, aku itu tanyain. bagus. Pertanyaan itu pertanyaan yang bagus sekali. Kalau aku bilang di hal seperti tadi itu, Azriel ini masih dalam perjalanan. Gitu Pacaran. ya. Dalam perjalanan bagaimana dia ingin memiliki pasangan hidup yang baik. Yang penting kita mengisi terus sampai dia memiliki juga nanti rencana yang baik ke depan buat dirinya. Sembari dia menyusun rencananya juga menuju yang kuasa. Oh, jadi sampai sekarang nggak ada intervensi ya dari Mas Anang Gak sebagai mau. kepala keluarga? Gak mau. Iya? Nggak ngebahas gitu? Gak kan? mau. Oh. Gak mau. Open minded dong ya Mas Anang ya? Padahal kan dulu pesantren banget ya? Iya, tapi aku ya begini orangnya. Dari ini orang tuaku. Ini almarhum. Yang ngajarin aku begini almarhum. Oh, jadi nggak fanatik. Tapi kalau seandainya serius nih, sampai di ujung harus memutuskan untuk merit. Nah, itu gimana? Baru ada masukan. Baru kita diskusi yang baik. Oh, diskusi. Karena dia sudah punya reason. Oh, oke. Kan setiap kejadian kayak begini nih, ya. Ya Azriel gini ya. Ini kan nanti aku sebagai orang tua tahu nih. Ini serius apa enggak? Kelihatan dari dia effortnya dia kayak apa. Ini aku pelajarin dulu. Oh, jadi nggak langsung ngejudge dulu nggak ya? Kan namanya anak tiba-tiba tambah bucin gitu. Kan susah ngekatnya loh anak-anak lo ya. Enggak begitu ya. Oh, oke. Enggak, ya mungkin ini banyak orang yang ngomong enggak Nang, kamu harus gini. Gini. Dulu orang tuaku almarhum sama ya mama. Iya. Setuju nggak aku jadi seorang seniman musik? Nggak setuju. Oh gitu. Dari keluarganya Anang ada nggak yang seniman musik? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Cuman kakekku dia jago baca Al-Quran. Dia pelantun Al-Quran yang suaranya bagus. Hafiz itu, ya? Iya, itu kakekku. Itu guru Hafiz itu dia, kakek. Wow. Itu. Pemain gambus ya dulu kakek. Abis itu nggak ada. Tapi akhirnya boleh jadi. Bapak cuma ngomong kamu akan bertanggung jawab sendiri terhadap hidupmu. Itu ya. Iya. Waktu itu cuman almarhum ngasih guideline, nih baca ini ikutin ini. Ya makanya peganganku dari dulu kan, ya baca Al-Quran. Gitu. Itu ya. Oke.
Baca Al-Quran itu baca. Supaya auranya masuk ke kamu. Nanti kamu dikasih petunjuk. Dari baca Al-Quran itu. Iya. Dalam Dan jangan malu bertanya. Itu yang dipesankan. Nanti kalau kamu nanti mau baca, mau bertanya, kamu akan banyak mendapatkan kemudahan dalam hidup. Karena itu pegangan kita sih ya. Karena Pedoman kita, benar. kita orang tua. Iya. Aku bedanya sama Azriel juga disparitasnya. Ya, aku Nggak sekarang jauh, 50 tahun. Azriel kan 20. Sekarang 20-an. Kan dia tahun 2000. Jadi tahun 2000 dia umurnya sekarang 21. Masih jauh. Doanya aku umurnya kayak Nabi, 63-an. Masa gitu doanya, Mas? Ya, aku kan doanya, ya Allah, Bukannya- kalau aku sudah tidak bermanfaat dan aku menyusahkan, mending aku dipanggil. Itu doanya aku. deh. Masa sih Mas doa Loh, gitu? iya. Itu doanya Bukannya, aku. ya Allah saya panjang Loh, umur. sekarang panjang umur tapi nyusahin anak cucu mau gak? Baru denger loh guys, bener ini serius Mas. Loh, iya. Kalau aku nyusahin anak cucu kan kasihan. Ya kan ada kewajiban anak Mas. Nggak bisa. Nggak begitu. Kalau aku hidup panjang tapi nyusahin anak cucu satu, menimbulkan problem dia, menimbulkan problem, akhirnya jadi gunjingan. Kita jadi membuat dosa. Takutnya begitu aku. Masa sih Mas? Betul. Terus? Kedua, pada saat aku nanti umur tua, nggak bisa berbuat baik, nambah dosa terus. Aku baru denger loh ada, masa sih Mas? Berarti Iya. keimanannya Mas Anang tuh tinggi ya? Maksudnya romantisme kepada Allah tuh bener-bener semuanya tuh pasrah, ikhlas, itu iya, bener terus, ya? kalau kita nggak harus memasrahkan dan menggantungkan kepada yang menciptakan, terus piye? Terus gimana? Ya kan kadang-kadang kan iman orang kan up and down. Tapi Mas Anang makin kesini makin bener-bener makin lebih yakin ya hidup ini sampai Ya umur. memang, lu aku ini sekarang kadang-kadang Mas Adi kalau di rumah berdua gini, kita ntar lagi nggak ada lu di sini. Oh ngomongnya gitu ya? Lah, terus gimana? Memang kenyataan begitu kok. Oh bukan ngomongnya nanti yang kita beli ini apa enggak ya? Nggak ada duniawi yang jadi Loh, topik gitu ya? dipikirkan iya, dipikirkan itu hal-hal begitu ya harus balance lah gitu. Oh tetap membalance ya? Oke. Yang nggak bisa, memang disuruh mencari dunia sebanyak-banyaknya, iya memang disuruh. Ada ya? Iya memang. Tapi ya kamu mencari akhiratmu ya kayak kamu besok mati. jadi itu aku pegangan. Itu berarti Mas Anang itu benar-benar di keluarga Hermansyah ini benar-benar semua yang namanya basicnya agama ya. Mau tentang aspek hidup apapun ya. Nggak bisa kalau kita nggak berpegang pada itu. Kita malah nggak nemukan rujukannya nanti. Jadi itu ya guys, makanya kenapa The Hermansyah YouTube channelnya makin hits ya. Bisnisnya di mana-mana ngehits. Terus jadi idola loh. Ini keluarga yang luar biasa loh. Jadi kayak akhirnya kayak reality show ya. Padahal itu kehidupan asli ya. Kehidupan asli. Kadang kan kalau kita lihat siapa yang di channel-channel mana tuh kan adalah gimmick. Ya. Tapi justru The Hermansyah nggak mau ada gimmick ya. Aslinya kalian ya. Ya begitulah. Aslinya ya. Jadi mencoba semampu mungkin, bukan terus kita bisa sempurna, nggak ada ya sempurna di dunia kan nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan milik aku kata Allah. Artinya kita berikhtiar terus sesederhana mungkin, real mungkin, atau memang menampilkan yang memang kita lakuin aja. Itu ya. Justru itu jadi kekuatan The Hermansyah ya. By the way sudah berapa? 5 juta ya lebih ya? 5.300.000 dalam waktu 2 tahun. wow. Jauh banget sama saya guys. Soalnya saya belum punya keluarga kayak The Hermansyah, ada suaminya, Ya nanti. ada anaknya, Ya cepet ada nyari lah. mantu, belum. Cepet nyari lah. Cepet nyari Cepet ya. nyari. Nyari di mana guys? Kasihan Cepet ya. nyari. Nih, ada lagi pertanyaan nih ya. Dari ini boleh dijawab boleh enggak? Ashanti mungkin marah kali ya. Boleh ya? Yuni_Armawati. Mas Anang, gimana hubungannya dengan Syahrini? Udah baikan belum? Emang musuhan? Saya tidak pernah bermusuhan Oh nggak pernah? dengan Syahrini. Ini salah kali ya nih ya? Mungkin pandangannya seperti itu Karena? terjadi karena memang ya mungkin
Udah nggak kontak. Nggak kontak. Ya dia kan sudah berkeluarga, aku juga berkeluarga. Dulu pernah kita deket gara-gara kita punya project bersama. Memang dalam perjalanan punya hal naik up and down dan macam-macam. Iya, itu Ya biasa. perjalanan hal lumrah lah. Yang biasa aja lah itu. Tapi banyak yang nanya loh, kenapa setiap Anang duet itu selalu ngehits? Dulu Anang Kade, Sama Kade. Anang Syahrini, Syahrini. Anang Ashanti, Anang Loli, Aurel. Ya. Anang Arsya katanya sekarang. Arsy. Sorry, Ya, Anang Arsy. Arsy. Kenapa? Kok Nggak kayak ngerti. master banget gitu bikin duet gitu? Apa Mas? Boleh kasih dong tipsnya nih, Nggak ada. gimana caranya gitu? Buat lagu yang pas. Nggak bisa dibilang. Banyak orang yang ngomong pasti ada rumusnya. Nggak ada rumusnya. Tapi kan ada dong. Ya apa sih yang dipunyai Anang sehingga kalau ngeciptain lagu sama temen duet langsung Ya mungkin nah gitu loh Mas. ada cerita pada saat aku membuat sesuatunya itu, kalau dia ambil ceritanya menarik, mungkin itu aja. Oh jadi based Based on on ya cerita. Memang ada ceritanya di dalam kehidupan. lagu itu ya. Lagu-lagu itu banyak hal yang memang ngalamin dia ini, ya ngalamin. Ya mungkin orang senangnya di situ mungkin. Mulai dilihat dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, mungkin begitu. Jadi sebetulnya guys, kalau kalian punya peristiwa-peristiwa hidup bukannya malah menderita ya, tapi justru itu kalau dijadikan kreativitas jadi satu kekuatan, bener nggak sih? Makanya kreativitas Kan yang waktu itu dijadikan kan menjadi penanda Iya. perpustakaan kita. Betul. Waktu itu kan istilahnya nggak sama Mimi lagi, tapi justru lagunya kan apa lagunya? Separuh jiwaku. Separuh jiwaku pergi. Ya itu kan, aduh aku nangis loh. Ya. Maksudnya kalau orang kan nggak kepikiran ya lagi patah hati buat lagu. Itu Mas Anang emang gitu ya orangnya ya. Seneng buat lagu, patah hati buat lagu. Nah, makanya banyak orang sekarang, Nang lu tuh sekarang ngapain? Bikin lagu, aku bikin kemarin buat Aurel. Oh, yang itu ya, apa? Yang Aurel diambil Atta. Oh. Kan aku bikin lagu. Iya. Apa namanya yang waktu mau menikah ya? Iya. Apa namanya judulnya? Jadi lupa deh. Saking banyaknya. Oh, jadi setiap momen kehidupan, mau sedih, mau seneng, justru jadikan itu kreativitas. Waduh, itu enak banget. Penandanya. Jadi nanti kita kan pas udah umur menceritakan gitu, ini loh kenapa ada lagu ini, kenapa ada ini, kenapa ada, semua ada ceritanya. Keren ya. Kalau ngobrol sama Mas Anang nggak bisa 1 jam guys. Ini ada lagi Mas dari Mrs. Eka_Hasan. Titip pertanyaan, gimana bisa sesabar itu menjalani hidup saat terjatuh terus jadi seorang Anang yang sekarang? Best banget. Salut Mas Anang yang kuat banget hatinya. Bahkan nggak pernah lihat berita ada Mas Anang nangis kecuali saat Aurel mau nikah. Masa sih Anang nggak pernah nangis nggak ya? Nggak ya? Makanya Lupa aku nangis banget itu. pada saat itu ya. Almarhum berangkat haji. Sama Aurel menikah. Menikah. Itu nangisnya nangis yang kayak nggak bisa berhenti. Apa sih di pikiran Mas waktu itu sampai kayak begitu? Aurel. Iya. Yang Aurel ya karena bagaimana aku sama Santi menemani dia. Bahwa anak ini dari kebimbangan seorang Aurel di umur yang harusnya mendapatkan kasih sayang lengkap, dia tidak menemukan itu. Akhirnya dia menemukan ibu sambung yang seperti Ashanti, dan dia mau benar-benar dia ikhlas untuk mengurus ya. Dididik sama Ashanti sebagai ibu sambung yang Ashanti nggak ngelahirin dia gitu. Betul. Tapi Aurel mengiyakan gitu. Mau diapakan waktu itu nurut sama Ashanti. Iya, Ashanti cerita juga bisa gitu ya. Nah, karena aku tahu sejarahnya Aurel sendiri. Terus Aurel ketemu Ashanti, itu aku ngerti sejarah itu. Dan aku lihat setiap hari. Dan banyak juga keluh kesahnya Aurel yang disampaikan ke aku. Tentang Ashanti juga. Oh, curhat. Tentang kegalauan dia juga ngomong. Gitu ya. Sampai dia kuat sampai hari ini. Iya. Benar-benar bahagia ya.
Asanti melepaskan, dia menemukan pasangan hidup, dan yang sekarang tanggung jawabnya Aurel sudah di tangan suaminya. Iya. Aku melihat itu di depan muka aku seperti itu. Kalau aku terus Flashback ya? Flashback itu, kok bisa ya? kok bisa gitu? Seindah ini Iya. akhirnya ya? Si Aurel ini yang dulunya aku lihat waktu masih di ruko berdua itu, bertiga sama Azriel tuh kayak wow, gak ada yang ngurus, gak ada yang apa. Sementara aku dengan semua tanggung jawab dan problematika yang aku hadapin untuk bisa steady lagi dan seterusnya. Aurel itu kayak udah layangan putus aja, udah gak jelas kemana. Tapi dia akhirnya, aku bareng sama Santi, dia bisa seperti itu tuh nggak mudah itu buat Aurel. Iya. Tapi ini udah jalan Tuhan ya. Ini dari Allah semua, karena Mas Anang ya itu tadi perbuatannya baik selama hidupnya. Jadi memang Allah memberikan seseorang yang sangat tepat pada waktu yang Iya. tepat. Karena Aurel pada saat itu sebetulnya untuk dia melawan Asanti, untuk dia ngomong, kamu kan nggak ngelahirin aku, ngapain ngatur aku? Ya, sangat bisa, iya. Padahal Asanti katanya cerewet ya. Katanya dia Makanya sendiri kan loh. aku bilang bahwa kok bisa Aurel mengertiin itu. Iya. Berarti kan ada yang ditahan sama Aurel tuh. Kalau mau dipelajarin Aurel tuh dia yang ditahan sama Aurel itu untuk egoinya dia sebagai. Masa sih? Oh justru Loh, dia yang ngontrol ya, dia- bukannya Ashanti yang gimana Itu cari ngontrol muka. dong, pasti ngontrol dong. Dia pasti ngontrol juga. Asanti juga sama. Oh gitu. Dia ngontrol juga pasti. Bener nggak ya aku kalau begini akan begini. Tapi kan aku harus bener ngasih tahu bahwa kan itu kan kalau dipelajarin pertemuan Asanti Aurel itu kan Iya. banyak fragile-nya sebetulnya. Bisa jadi friksi juga kalau nggak berat, sama-sama, iya berat, benar. berat, Karena perempuan sama perempuan berat, gitu, berat. benar. Itu berat loh. Dan akhirnya Itu bisa. bisa kapal pecah bener itu kalau terjadi sesuatu dan itu bisa bahaya gitu. Tapi alhamdulillah nggak pernah ya. Ya, Malah jadi ya, soulmate ya ya. kemarin dibuktikan dengan Aurel menikah, Asanti merasa kehilangan yang luar Iya. biasa. Jadi Asanti buat Aurel itu sudah ibu sambung, sahabat, temen baik, temen nakal, ya Asanti itu. Bisa gitu ya. Nah, aku ngelihat itu dan akhirnya dia harus berpisah. Jadi justru karena keharmonisan Ashanti sama Aurel itu yang bikin kayaknya Aku jadi, nangis gak kuat. oh gara-gara itu, bukan gara-gara aduh kok kehilangan anak gue, enggak Kalau ya. aku kehilangan anakku tuh udah keniscayaan Oh, itu. iya, iya. Karena aku nanti pasti anak perempuanku akan pergi. Karena kenapa aku tahu itu? Karena di agama kita jelas ditulis iya. pada saat perempuan itu nanti menikah udah harus jawab. ikut imamnya. Iya. Nah, dari situlah aku udah pelajarin. Jadi udah siap mental. Ya sudah dari awal aku Justru- udah tahu bahwa nanti Oke. anakku akan dibawa laki-laki. Ya, gitu. jadi aku ngerti. Jadi intinya Mas Anang itu terharu dan sedih ngelihat aduh Ashanti kehilangan teman main, Iya. sahabat sejati, anak yang bener-bener Iya, kayak nurut. Iya, iya. Padahal itu juga nurut banget loh Mas Santi. Bisa gitu Daripada ya? sama aku. Oh gitu. Wih, sama aku kadang-kadang masih bisa ngobrol. bisa gitu ya? Tapi Mas Santi dia Wow. nurut loh. Padahal Ashanti muda ya. Muda. Bisa gitu ya. Iya, Kelebihannya apa sih Ashanti kok bisa sama Azriel juga gitu? Azriel Sama. sayang banget ya. Waktu yang kemarin di Medewi itu, Azriel itu, Ashanti ngapain dia tuh kayak bodyguard kayak Mas Anang gitu loh. Aku ngeliat ya Allah, kok bisa gitu sih Mas? Ya, Senengnya. ya mungkin Asantinya yang ya karena kan Asanti pasti lebih tua kan. Dia lebih, tapi dasarnya kalau aku lihat Asanti orangnya tulus sih. Iya. Jadi tuh memang bener-bener jodohmu ya Mas? Iya. Jodohku. Iya benar. Ya itu mungkin doanya Aurel sama Azriel waktu itu. Oh jadi percaya ya, jadi jodoh kita itu doa dari anak-anak. Tuh Feral, Atala, coba doain Mama sama Fania ya. Iya. Bener ya? Bener. Itu Oh jadi mereka minta sendiri waktu itu? Loh. harus dong. Oh jadi kalau sholat bertiga? Dan Asanti itu ngerti bahwa aku suka sama Anang, itu aku harus bisa membuat bahagia anak-anaknya. Oh, Asanti itu ngerti udah itu. tahu itu ya. Jadi bukannya, ya kan gua sama bapak lu, gua nggak ngurus lu kan nggak apa-apa, itu urusan bapak lu kamu, kan bisa aja dia. Asanti bisa aja begitu, bisa. Kenapa dia nggak lakuin itu? Iya, iya. Keren. Nih,
3 pertanyaan terakhir nih, krunya Mas Anang udah kasih kode-kode nih ya. Apa? Today Andika 8802 buat Mas Anang, gimana rahasianya bisa bikin Ashanti jatuh hati, yang mana notabene-nya dulu Mas Anang duda, punya anak 2. Aku udah tanya sama Ashanti, aku mau nyocokin aja guys, nanti kita bisa ulang tuh, Ashanti bisa kasih Ya aku bikinin lagu jodohku makanya. Oh, kelepek-kelepek ya? Nggak, tapi apa Mas, kelebihan Mas Anang? Ashanti kan banyak yang naksir waktu itu. Ya aku Menurut Mas Anang deh. Ya menurut aku cuma menyampaikan keinginanku waktu itu apa adanya aja. Aku nggak pernah melebaikan apa yang memang aku punya, aku nggak pernah melebaikan apa yang ingin aku mau, nggak mau. Ya, gua begini, aku begitu, ya apa aja semua waktu dia tak ajak ke ruko, ya aku punyanya ini. Jadi Gitu. apa adanya itu yang membuat dia malah Semuanya yang Ashanti tuh ngerti dari awal Anang ngomong sampai sekarang, dari awal Anang kayak apa, dia tuh tahu. Iya. Ada yang aneh, aku selalu nanya. Ada yang berubah? Nggak ada. Nggak ada ya. Ya begini-begini aja kamu. Jadi intinya itu modal Mas Anang menggait Ashanti dan akhirnya sampai sekarang tambah cinta kayaknya ya. Kalau di Instagram, oh unyu-unyu suamiku apa gitu. Jadi ternyata gampang ya Mas ya kalau menggait cewek-cewek cantik dari dulu ya Mas. Coba kasih tipsnya Mas. Loh iya loh, coba deh Mas Anang nggak ada loh ceweknya nggak cantik-cantik. Semua laki-laki itu punya cantik tersendiri. Oh, jadi seorang Mas Anang lihat yang cantik tuh kayak siapa? Kayak Ashanti berarti sekarang ya? Iyalah. Iyalah, oke. Oke, ini pertanyaan terakhir nih guys. Aduh, seru ya, tuh. M_N_Adnan 12. Mama Vena tanyakan sama Pipi Anang, bagaimana perasaannya setelah Kak Aurel menikah dan apakah membuat Pipi Anang yakin bahwa Bang Atta adalah orang yang tepat untuk Kak Aurel? Oke, itu pertanyaan banyak juga. Pertanyaan bagus banget. Apakah Apakah YouTuber nomor 1? Apakah Anang bisa menilai bahwa Atta orang yang tepat buat Aurel? Sebetulnya menjawabnya itu gimana ya? Yang kawin Aurel. Kenapa gue yang ditanya begitu ya? Bentar. Kalau dari secara pekerjaan, Aurel menemukan partnernya. Partner in life ya. Menemukan itu. Chemistry-nya dapat ya? Ya. Ya pasti orang kerjanya sama. Tapi biasanya itu juga bahaya. Iya, makanya itu maksudnya. Kenapa? Egoisnya kan dua-dua emosi. Egois bareng. Kalau yang satu maunya merah, yang satu maunya biru. Ini kalau nggak dicari jalan tengahnya bubar ini. Kayak gitu. Tapi aku bilang, kalau dia didasarkan cinta dan kesabaran, dia akan menemukan jalannya. Itu ya wejangannya sebelum. Aku ngomongnya sama Aurel kan jelas tuh waktu di situ. Yang sabar. Yang sabar. Karena saya ngomong yang sabar itu bukan hanya nanti kepada Aurel, juga kepada suaminya. Yang sabar. Karena kunci sabar itulah yang bisa mengurai permasalahan kamu. Iya. Dalam rumah Artinya bahwa kamu menemukan pasangan ini bukan terus kamu nggak menemukan masalah. Tetap ada masalah, meskipun ketemu soulmate ya. Ditulis hidup adalah cobaan. Oh, itu maksudnya. Jadi mau ketemu pasangan yang soulmate banget, chemistry banget, tetap akan ada masalah. Karena hidup itu cobaan. Oh iya, oke. Jadi bukan terus tidak ada masalah, kamu akan ada masalah terus, cuman sabar. Iya. Hadepin dengan baik. Iya. Tapi kuncinya sabar. Iya. Tuh, ya, udah ya. Ini pertanyaan terakhir nih. Tinggal 5 menit lagi, guys. Dari FH4871, gimana kiat-kiatnya Pipi Anang menjadi orang sukses seperti sekarang, penyanyi legend, pengusaha sukses dan politikus? Sabar. Oh, sabar juga. Oh gitu. Sabar gimana? Kuncinya dunia sabar. Oh, baik dalam rumah tangga, karir. Sabar itu kadang-kadang orang ngomong sabar. Sabar kan kesannya nggak ngapa-ngapain Mas gitu. Sabar. Katanya
Terus orang sabar terus nggak marah-marah, ya marah-marah juga. Sabar itu dalam gimana? menghadapi cobaan. Baik, cobaan itu ada dua. Ada kesenangan, ada kesedihan. Iya, iya. Apakah terus kesenangan itu cobaan? Cobaan. Cobaan, iya. Jadi harus sabar juga, jangan lebay. Sedih, ya juga harus sabar, ya jangan lebay juga. Hadepin dengan sehat, dengan pikiran yang baik, dengan tuntunan agama yang baik. Iya, iya. Itu sabar itu. Kuncinya. Artinya kenapa kalau nggak sabar terus gimana? Ya kalau nggak sabar, Jadi apa? lepas dari tuntunan. Oh. Kan nggak sabar. Lepas Wah, dari pokoknya kamu kalau sudah kena masalah begini, udah berdoa sama Tuhan. Tapi kalau nggak sabar kan nggak mau. Iya, iya. Enggak, aku maunya selesai. Mengandalkan diri sendiri gitu. Selesai tapi nggak minta gimana caranya. Benar-benar nggak minta tuntunannya, akhirnya ngaco ya. Iya karena ya itu sabar itu. Betul, betul. Iya. Dengan bahwa oh iya ya, gua salahnya begini. Mau menyadari itu sabar nggak? Sabar. Oh, mengevaluasi diri aja Itu sabar nggak? bagian dari sabar ya? Ya, Oh iya. iya ya, mikir, Nah, itu sabar. merenung. Itu. Oh iya ya. Kalau nggak sabar kan boro-boro mau mikir ya. Gua asik-asik aja gitu ya. Iya benar. Ini kayak bisa jadi motivator ya? Mau nggak jadi motivator? Makanya kenapa sabar itu luar biasa. Oh, jadi guys mau jadi YouTuber juga sabar. Ya, sabar, bener. ya sabar itu artinya apa? Sabar itu gimana sih Mas maksudnya? Mau jadi YouTuber? Oke. Satu, kamu mikirkan bikin kontennya. Iya. Setelah kamu bikin konten, prosesnya pada saat bikin syutingnya kayak apa? Iya, narasumbernya. Abis itu kamu akan dikeluarkan di YouTube. Waktu yang tepat buat kamu tuh jam berapa? Oh, ada gitunya ya? Oh, ya ada. Loh, aku kok suka-sukaku ya? Oh, Ada. jam berapa sih Mas yang bagus Mas? Ya nanti itu kan dipelajari insight-nya Mbak itu dipelajari insight. Itu harus dilihat ya Mas ya? Lu ya harus dong. Oh ya ampun Verna, coba deh Itu ya. insight-nya dipelajarin. Setelah insight-nya dipelajarin, sabar itu apa lagi? Kamu membikin clickbait-nya. Oh iya iya. Itu harus sabar juga. Kalau nggak sabar kan judulnya sembarangan. Oh iya benar. Tuh. Warnanya harus kayak apa? Itu kan sabar juga. Coba kalau nggak sabar, udah kalau gini aja keluarin aja deh. Iya. Judul Ya kan ya selalu sabar deh, itu. judul nggak terlalu deh gitu. Ya udah terserah kamu deh. Udah tuh apa aja lah. Itu nggak sabar. Kalau sabar, oh iya ya. Karya. Ya itu sabar itu. Yeay, keren. Tepuk tangan dong buat Mas Anang Hermansyah. Pantesan ya seorang Ashanti klepek-klepek. Dan ini alhamdulillah keluarga The Hermansyah makin bersinar. Amin. Tapi nggak ada kepikiran ya Mas jadi apa? Bupati, gubernur, Udah presiden? ditawarin kemarin. Nggak mau nih. Jadi politik udah nih ya. N. Loh, politik kan nggak bisa berhenti manusia. Oh, nggak maksudku jadi pejabat. Politik praktisnya. Oh. Politik praktis tetap juga jalan, nggak masalah. Oh gitu. Tapi nggak mau ya jadi bupati apa-apa. Kalau yang jadi pemimpin pemerintahan eksekutif belum kepikiran. Belum. Tapi someday. Kalau memang itu diminta oleh kenyataan hidupnya ya mau harus. Kan untuk mengembangkan ini. Iya siap, Putra harusnya daerah. siap. Dari mana Mas? Dari Jember. Jember, iya. Tuh tempatnya Tiara. Iya. Ya nanti kita lihat. Iya. Oke guys, jadi itulah obrolan aku 1 jam pas sama seorang Anang Hermansyah. Jadi banyak banget ya pelajaran hidup. Kalau aku ngobrol sama Mas Anang itu dia paket lengkap ya. Jadi gantengnya itu dari dalam ya Mas. Karena pinter, terus baik dan semuanya. Pokoknya Mas Anang sukses selalu. Amin. Ya, Amin. salam buat Alhamdulillah. anak-anak. Amin. Dan sekali lagi guys, sering nonton dan selalu nonton Vena Melinda Channel karena akan banyak sekali bintang-bintang tamu yang benar-benar menginspirasi kita semua dalam hidup ini. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum.